وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد سيد أهل العلم العميم وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم القدوة وهم الأسوة في سائر الخلق الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رحمن يا رحيم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية وأكرمنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir, segenap pengurus majelis alia dan segenap para jemaah sekalian, khususnya Habib Akil yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya rumah ini tambah berkah. Itu pula rumah-rumah kita mudah-mudahan mendapatkan naungan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang mana ayat ini menunjukkan tentang kesempurnaan Rasulullah. Sebelum kita bahas Kitabul Maut, menunjukkan kesempurnaan Kanjeng Nabi, yaitu di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalau kita artikan, sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak. Artinya di atas akhlak berarti akhlak ada karena ada Nabi. Jadi akhlak itu ada karena ada Nabi. Sebelum Nabi ada, dunia ini gak ada akhlak. Ya. Kalau manusia biasa menjadi mulia karena ada akhlak. Kalau ini tidak, akhlak itu mulia karena ada Nabi. Karena bahasa Al-Quran, wa innaka la'ala. Ala itu di atas, sesungguhnya engkau di atas akhlak. Berarti Kanjeng Nabi di atasnya semua akhlak. Artinya akhlak itu ada karena terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dari ini keterangan, maka di antara hal unik yang terjadi dalam kehidupan Kanjeng Nabi, khususnya di dalam keluarga beliau, Kanjeng Nabi ini pernah mengadakan balap-balapan kali istrinya. Jenengan pernah buat balap-balapan lomba lari kali istrinya. Sekelas Nabi yang pikirannya umat, sibuk dengan urusan akhirat, tapi masih ada waktu untuk bercanda dengan istri. Kalau kita kadang-kadang yang ngomong aku sibuk, Kanjeng Nabi sempat balap-balapan kali Siti Aisyah. Itu kan diantaranya akhlak. Akhirnya mulailah Kanjeng Nabi kali Siti Aisyah berlomba lari. Yang menang Siti Aisyah. Senang Siti Aisyah. Rasulullah kalah, engkau kalah. Ya, kalah. Udah
beberapa minggu bulan kemudian Sayyidah Aisyah mulai makane kata gemuk, mulai tambah bobotnya. Kata Rasul, ayo balapan nih, balapan nih, berlomba lagi. Kanjeng Nabi sing menang. Kata Rasul, kosong apa? Hadihi bitilka. Nah, tidak tak balas ya. Yang dulu 01, sekarang 11, berarti 000. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kan tergantung dengan niatnya. Orang sekarang kan kadang-kadang pemahaman ibadah itu nek wis maca Quran, tahajud malam, enggak tahunya guyon nabi bojone ya termasuk apa? Termasuk ibadah. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dengan, bahkan kadang-kadang hal semacam itu pahalanya di atas pahala kita tahajud semalam suntuk, pahala kita khataman Al-Quran, pahala puasa kita. Kadang-kadang kalau kita ngasih kesempatan kepada istri, sekali tempo diajak jalan-jalan, sekali tempo diajak ngobrol, dengarkan apa kata istri, itu sudah mengandung daripada ibadah. Karena triknya suami itu kalau ketemu istri nggak ada satu kata, nggak ada kata kecuali satu, iya. Jangan ngomong tidak, ya. Ayah jalan-jalan, ya. Ayah belum jalan teh, ya. Wis pokoknya awas aja ngomong tidak. Wah, ruwet semua itu urusannya. Nah, niku ilmu kulo ngoten pokoknya. Satu kata apa? Iya. Urusannya gampang. Nek ngomong tidak, ruwet. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW didatangi oleh wanita-wanita dari kalangan sahabat di rumah, ya, ngasih kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk berbincang-bincang. Gak lama kemudian datang suara pengetok pintu. Assalamualaikum. Oh itu Umar bin Khattab dijengkapi Umar bin Khattab, dibukakan kalau suara belas. Kan tadi agak sedikit ramai ketika terdengar sahabat Umar masuk, suara Umar kabeh wong itu menengklok. Sahabat Umar masuk, ya Rasulullah, kok tiba-tiba ada apa ini? Ada kamu? Ada kamu? Ada saya maksudnya? Ya, mereka takut dengan kamu. Sahabat mengatakan, hei wanita-wanita, kamu gimana? Kenapa kamu nggak takut dengan Rasul? Kok takut dengan Umar? Dijawab, kamu dengan Rasul beda Umar, beda jauh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali, ayo di bulan Rabiul Awal kita tambahi akhlak kita naik tangga melalui akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara trik dan teori agar kita bisa lebih cepat jalannya ke depan sakit kepanggih kali Kanjeng Nabi, yaitu dengan mendalami akhlak dan adab. Sabda beliau dalam suatu hadis, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Di antara orang yang paling dekat duduknya dengan aku dan orang yang paling aku cintai di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling baik. Ada akhlak baik, ada yang paling baik. Semisal ketika ada orang ketemu dengan teman, salaman, lagi saya, tapi ono sing luwih sae salaman ngene iki sing luwih sae. Kan ada orang salaman menolak, salamannya kepaksa. Sing paling sae dari orang yang salaman itu adalah orang yang paling cepat ketika ngomong senyum. As-sara'uhuma ibtisaman. Sing paling cepet neng semi, itu sing paling ngomong saya, paling saya.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku hijrah, pertama kali hijrah dari kota Mekah, diikuti oleh dua orang sahabat, Abu Bakar Siddiq dengan maula beliau yaitu namanya Amir bin Fuhairah. Tadi tiga orang, Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar Siddiq dengan khotimnya yaitu Amir bin Fuhairah, berjalan-jalan. Dah dikejar sama Quraisy itu, dicari sampai ketemu. Mulailah Rasulullah berjalan dengan menggunakan orang yang digaji untuk menunjukkan jalan tikus atau jalan tikus. Oh, bahasa jalan yang belum pernah dilewati oleh orang lain. Namanya jalan tikus. Bahasa jalan tikus. Ya. Supaya apa? Supaya bisa mengelabui daripada orang-orang Quraisy. Sampai di padang pasir ada satu rumah. Singgah di situ pemilik rumah namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Ini Ummu Ma'bad orang Quraisy, orang Arab. Orang Arab niku lomane wong niku Arab. Sudah sepuh, tua renta, kesibukannya nawari tamu mamangan. Kesibukan kok jadi penggantinya ke tamu duduk di rumah. Kalau ada orang luar mangan sih, Masya Allah, orang ini orang. Ya, jadi pagi tiba duduk di depan rumah. Apa tujuannya? Supaya ngasih kesempatan orang lewat, makan dulu, minum dulu. Itu kedermawaan orang Quraisy. Namanya Ummu Ma'bad. Lah Ummu Ma'bad nggak tahu sosok Kanjeng Nabi ini, nggak tahu. Akhirnya datang tiga orang Kanjeng Nabi, Abu Hurairah dengan khotimnya, mengatakan, hei Ummu Ma'bad, apakah ada sesuatu kami bisa membeli? Kami lagi kekurangan bekal. Kalau ada domba, kami mau beli makanan. Kata Umar, kalau saya ada, kamu gak usah beli, tak kasih gratis, makan semua. Cuma ini lagi kondisi paceklik. Kondisi apa? Paceklik. Kalau aku ada, aku gak usah beli, masuk saja ya, welcome, makan semuanya. Ini akhlak orang. Budi pekerti yang luhur, yang loman itu disenangi Allah, disenangi manusia, disenangi swarga. Nek yang medit dikedingi tiang, dikedingi Allah, disenangi rokok. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi matur, apa ada domba-domba yang mungkin bisa diperas susunya? Kata Bapak, itu domba kering, kerempeng, wes. Domba yang lain sedang dikembali, tinggal sitok ini. Kenapa? Karena nggak bisa jalan, saking kerempengnya, kurus. Kata Rasul, boleh saya membahas susunya? Susu apa? Kata Bapak, ya saya mau coba, kata Rasul. Silakan. Dari tadi dipandang, berarti ngomong aneh, nggak tahu. Dipegang punggungnya, sisi dewe dipegang tempat susunya, dipegang bakal tempat susu, melembung. Oh, mekar lah. Ini tangannya Kanjeng Nabi loh. Akhirnya berubah kayak muda lagi. Kata Rasul, Abu Bakar, ambil 4 wadah. Siap harus diambil, diperas. Diminum Abu Bakar, diminum fulan, diminum Kanjeng Nabi, diminum Umar, disisakan sangkir sekian, ini buat suami kami.
Setelah selesai kenyang, dipegang lagi, kembali seperti semula. Jadi Kanjeng Nabi itu boten gadai nopo-nopo itu memang ikhtiar, udah kepeksa. Nek awak dhewe kan kepeksa, Pak. Kan duwe itu malah kepeksa. Ya Kanjeng Nabi boten ikhtiar. Jadi kalau mau dunia seisinya berdatangan ke Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi boten. Sebatas boten dicontoh kalian umat yo Kanjeng Nabi niku ngajari warok umate pun bisa warok. Kanjeng Nabi ngajari zuhud umate dereng saged zuhud. Sallallahu alaihi wasallam pun ditinggalkan sisa tadi susu Kanjeng Nabi berangkat. Ya kalau kemudian datang suaminya sampai ke rumah, susu dari mana ini? Dari domba apa itu keren kayak gitu? Cerita barusan tadi ada orang ganteng ceritanya. Orang ganteng banget sifatnya ini. Karena nggak tahu namanya Muhammad. Nah Muhammad kalau manggil rajulun mubarak, wong lanang baru kayak kok iso domba kering bisa mengeluarkan susu. Ketika Muhammad mensifati Kanjeng Nabi kata saya, ini yang diburu Quraisy. Kemana dia? Nggak tahu sih loh. Ini yang diburu Quraisy. Ini bagi orang yang bisa membunuhnya 100 perintah. Tapi karena barokahnya Rasul pernah dibantu Allah Ta'ala memberikan hidayah, kedua-duanya masuk Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Katusnya teniki cerita mengundang selera kita untuk lebih mencintai Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bab terakhir terkait tentang pentingnya khusyuk di dalam sholat. Monggo, masih ada 20 menit seperempat jam, kita lanjutkan. Monggo sambil diunjuk. Masih ada 2 hadis. Setelah itu bab tentang masjid. An Jabir bin Samurah, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala bersanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun, seyukjanya berhenti lereng para kelompok kaum yarfa'una absarahum, yang suka mengangkat pandangannya ila samai, ke langit, fi sholati, ketika sholat. Au la tarji ilaihim, atau hati-hati nanti khawatir matanya nggak bisa kembali. Paham maksudnya? Ini diantara keadaan yang tidak dianjurkan bagi orang sholat di dalam sholat, pelengahan. Wabil khusus matanya memandang ke arah langit. Apakah sholatnya batal? Tidak, tapi hukumnya makruh. Karena kita dianjurkan di dalam sholat untuk khusyuk, dan khusyuk itu caranya pandangan kita tertuju kepada satu tempat, yaitu tempat sujud. Kalau orang sholat sesaat kanan, sesaat kiri, apalagi mandang langit, mandang apa, bagaimana bisa khusyuk? Sampai Kanjeng Nabi pernah melihat ada salah satu orang sholat bermain-main dengan jenggot, ketika jenggot dilurus. Rasul berkata, lau khasha'a qalbu la khasha'at jawarihu.
Orang ini kalau hatinya khusyuk, nggak mungkin dia bisa bermain-main dengan jilbabnya. Jadi kalau ada orang sholat kok banyak ubahnya, itu berarti tandanya hati ini kurang khusyuk. Akan jenengan perhati-hati, kadang-kadang barang hilang ketemunya ketika sholat itu mujarab. Memang itu triknya setan. Kunci dia godaane kok angel, ambil air wudhu sholat orang bar iya ikono. Dan itu kejadian di salah satu cerita nek boten salah Imam Abu Hanifah nopo Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang datang, wahai Imam, saya ini punya harta karun, cuma lupa saya naruh di mana harta karun. Kata Imam, mau solusi? Ya, coba kamu sholat pikir. Carilah di dalam sholat. Berangkat, mana berangkat? Saya itu belum selesai. Udah ini, oh ya di sana. Akhirnya ketemu. Besoknya lagi datang, Imam mujarab. Kata Imam, nah itulah syaitan. Tidak akan membiarkan kamu untuk bisa khusyuk dalam sholat. Karena bagi syaitan, khusyuk dalam sholat lebih berharga daripada harta karunmu. Terus kata Imam, terus setelah ketemu, kamu ngambil rakaat nopo lelen? Lelen, terus sampai 10. Itu 10 itu tambah lelen. Kalau kamu sudah ketemu, jangan 2 rakaat, kalau perlu sekian rakaat. Yang rakaat terakhir itu tanda syukur kamu. Nah, artinya memang itu memang sering kejadian semacam itu. Terus kalau kita sholat dianjurkan fokus memandang tempat sujud. Oleh kalangan ulama ahli fikih diterangkan yang dimaksud tempat sujud itu apakah tempatnya dahi ataukah tempat anggota kita sujud. Ala kulli hal, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Jadi kalau tempat sujud berarti boleh kita memandang tempatnya telapak tangan, boleh kita memandang tempatnya lutut. Yang penting pokoknya tempat kita sujud. Kalau pendapat yang pertama, tempat dahi saat bersujud, dan itu sangat mengundang yang namanya kekhusyuan. Tapi jangan salah paham, kemudian orang sholat pakai tempat yang gelap, justru makruh. Udah ketinggalan nanti kalau ada apa-apa. Mungkin atau mungkin sholatnya merem, mumpun jangan, justru itu makruh. Ya, ketika kita sholat, semua anggota kita ini kita kasih kesempatan untuk ikut sholat. Sampai kan muncul rambut, itu kan hukum makruh. Kalau rambut panjang, biar dikering ya, biar rambutnya ikut sholat. Pandangan mata biarkan melek supaya mata ini ikut sholat. Kecuali kalau di depannya itu ada hal-hal yang menyebabkan konsentrasi hilang, atau bahkan hal-hal yang kita pandang hukumnya dalam riwayat lain yang lain itu tambah tegas, hati-hati, ojo terus no mandang langit, disambar malaikat, hilang pandangan. Ini adalah salah satu bahasan itu peringatan, dan Allah Ta'ala mampu membuktikan. Seperti ada hadis, jangan mendahului imam. Makmum, kalau sholat jangan dahului imam. Imam di depan supaya kamu mengikuti di belakang. Kalau kamu mendahului imam, siapa sih jadi imamnya? Ojo terus no khawatir nanti kepalamu berubah jadi kepala keledai. Kejadian zaman dahulu, orang
bukan percaya kali hadis, akhirnya menurut imam pulang-pulang kepalanya jadi keledai. Jadi kalau keluar pakai kados kudu. Ustaz ini ngalim nih, jadi nih ngajar itu di belakang satir. Santri ini ngomong, kiai kok bolak-balik sana, pada tahunya kepalanya berubah kok. Jadi ngoten itu sakit Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mampu. Nah, cuma kembali lagi kejadian banyak hal-hal yang bersifat haram yang terjadi di kalangan umat Nabi Muhammad tidak langsung disiksa oleh Rasul, tidak seperti umat-umat dulu karena mulia kanjeng Nabi. Kalau umat dulu maksiat 16 langsung hilang, entek istiqsal namanya, ludes semuanya. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Kita umat kanjeng Nabi, dimuliakan oleh kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat itu merasa heran ketika ada umat-umat dulu masuk surga. Kok bisa ya umat-umat dulu masuk surga, padahal banyak rintangan-rintangan di mahsyar. Terus malaikat luwih heran lagi ono umat kanjeng Nabi mlebu neraka. Nemene kon awak mungkin umat kanjeng kok iso mlebu piye carane? Ketemu pirang perkara. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, salat 5 waktu adanya cuma umat kanjeng Nabi. Wasafur Ramadan cuma adanya umat kanjeng Nabi. Rawatib qobliyah cuma umat kanjeng Nabi. Apa malih? Kata syarat yang belum pernah ada di zaman dahulu diadakan oleh Allah karena memuliakan umat kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adalah Nabi yang paling mulia, berarti umatnya adalah umat yang paling mulia. Nabi Musa alaihi salatu wassalam gadai kitab Taurat. Isinya sudah antem kata-katai umat Ahmad, umat Ahmad, umat Ahmad. Amalan-amalan di dalam kitab Taurat dijelaskan. Di antaranya kalau ada umat Muhammad kerentek kesayangan, ternyata nggak bisa melakukan dihitung ganjaran. Kerentek. Kalau ada umat Muhammad kerentek kejelekan, mau maksiat nih, ternyata pas ingin maksiat takut kepada Allah nggak jadi, diganti kebaikan. Di antaranya itu Nabi Musa, Gusti nek ngoten kula dadosake umat Muhammad. Wis kan Nabi pengen umat Muhammad. Sekelas Nabi Musa pengen dados golongan umat kanjeng Nabi Muhammad karena dikasih oleh Allah fasilitas yang terbaik. Lah tugas kita bersyukur. Cara untuk bersyukur, ayo kita bareng-bareng ngaji agar kita tahu bagaimana cara mengamalkan apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi. Hadis terakhir. Oke, hadis apa? Terakhir lagi. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat gini. Terus Aisyah apa beda kita? Selanjutnya apa? An Aisyah dari Siti Aisyah qalat radhiyallahu anha, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la salata bi hadrati ta'am, jangan sholat ketika pas makanan siap. Wala wa huwa yudafi'ul akhbatan, begitu pula jangan sholat ketika kamu dalam kondisi butuh untuk ke toilet, untuk qada'il hajah, ya, kamu jangan sholat terlebih dahulu. Artinya ini anjuran. Apa tujuannya? Biar kamu bisa
bisa khusyuk. Kalau orang sholat seandainya pikirannya makanan, minuman, mana bisa khusyuk? Apalagi pas lauk sate, atau mungkin kari ayam, ya, atau talaman, ya, makan dulu baru kemudian sholat. Walaupun ketinggalan jamaah, ini cara Islam menghargai ketika kita taat, ketika kita ibadah. Inti dalam ibadah kita kondisikan. Jadi kualitas kita kondisikan. Ya, paham ya? Terus kalau seandainya orang pengen ke toilet, jangan sholat dulu, tuntaskan dulu, baru kemudian sholat. Ini adalah hal-hal yang bersifat zahir. Sama ngeten, ono Pak, pikiran itu sholat, apa bisa khusyuk? Mikir apa man? Macam-macam pikiran, kenapa sakit khusyuk? Terus bagaimana bisa khusyuk? Berbagi masalah kepada Allah, kondisikan tawakali, pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan dipikir sendiri, mumet. Itu. Makanya ketika sholat, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbika ayyadurun. Itu. Terus kemudian dalam kitab Iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap rakaat demi rakaat, setiap rukun demi rukun itu masih berdoa. Doa yang rata-rata adalah pemasrahan diri kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru hal-hal yang bersifat zahir. Bagaimana yang bersifat batin? Contohnya, punya masalah dengan orang, membenci orang, boten gadai rasa harmonis kali orang, metorokan, ya nopo sholat ya. Hati dengan kebencian. Na'udzubillah. Kenapa nggih? Makanya ingin kita bisa khusyuk dan lebih mudah kita bisa khusyuk, jernihkan pikiran kita, jernihkan hati kita dari segala sesuatu yang menghambat perjalanan kita untuk khusyuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis yang terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dari sahabat Abi Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, at-tatha'ubu minasyaitan. Menguap, angop, itu sebagian dari syaitan. Kenapa kok angop itu sebagian dari syaitan? Kenapa? Karena syaitan bisa masuk ke dalam tubuh nunggu angop sih. Makanya jenengan menguap diatur itu pakai tangan yang kiri dari belakangnya itu. Tapi ada alternatif yang paling bagus di atasnya, tahan. Jangan ditutup, tahan pakai mulut. Usahakan jangan sampai menguap. Ya. Karena menguap itu satu di antara sebabnya keluarkan
keluarkan atau mungkin males. Makanya bergadang niku selain menimbulkan madharat pada jisim, kalau bergadangnya tidak ada sisi kemanfaatan, menimbulkan penyakit yang ada di dalam bergadang. Kecuali kalau bergadangnya itu untuk urusan ibadah dan taat, itu menguatkan jasad. Tapi kalau bergadangnya la ilaha illallah, mau macam dibahas, mari sepak bola kok mendoiki sampai sagala kok bintek. Nggih, bahasan kata. Itu beda dengan bersin. Kalau bersin minar rahman. Kalau bersin itu hal yang disukai oleh Allah. Karena setiap orang bersin itu menghasilkan semangat. Paham? Dan Kanjeng Nabi selama hidupnya enggak pernah menguap. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini lam yahtalim, enggak pernah ihtilam, mimpi basah boten pernah Kanjeng Nabi. Kedua, boten pernah menguap. Memang dijaga betul oleh Allah. Zahir batin dikasih kualitas sama Allah. Ini Kanjeng Nabi. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Enggak pernah mimpi basah. Wa ma tasa'abatulan fi madaz zaman. Enggak pernah menguap. Ini awak dia kan langganan. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatan. Kanjeng Nabi melihat belakang atau depan? Nggih. Melihat belakang atas depan. Wala yura ithru baulin min rufi'ane. Kalau qadai hajat tidak wujud. Tidak ada bekasnya. Bumi menelan semua hajatnya para anbiya, para mursalin. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun fi jismi hasani. Hayawan apapun bentuk hayawan ketemu Kanjeng Nabi enggak pernah lari, walaupun sekelas ular atau macan. Ngerti bahwa itu Kanjeng Nabi. Terus enggak pernah dimencoi lalat. Nih, kalau jenengan kan. Kenapa Kanjeng Nabi ini sudah bersih, suka bersih. Pun bersih, suka apa? Bersih. Keringatnya saja baunya bau harum. Nah, keringat keluar jenengan. Pernah salah satu sahabat matur, ya Rasulullah, kula nggadahi anak wedok. Cuma badhe tumbas parfum mboten gadahi anto. Kuwi ndek wadahnya, nggadahi kering. Keringat itu tinggal tenaga. Kita terus wis keringnya. Jangan nonton ya. Lihat ada sahabat yang minim butuh untuk menghias putrinya, bingung, datang ke Kanjeng Nabi, dikasih, diolesin keringatnya diambil, dipersin, dimasukkan ke botol, udah pakai. Kata ahli sirah, semenjak itu rumahnya belum bisa ditandingi dengan parfum model apa. Sampai dilukanya Baitul Mutayyabi, rumah paling harum semedina. Ini pun nabi apa? Keringatnya. Paham ya? Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kata setengah kalau ini penting dengan ibadah itu. Ini mengundang rasa mahabbah. Orang foto itu dulu jangan ya. Sandalipun Kanjeng Nabi imamai, Pak jangan asam Pak. Nah, ini mengundang percaya Kanjeng Nabi, ini ikut mengenai Kanjeng Nabi. Ini minimal, jangan terbayang-bayang.
Makanya Kanjeng Nabi, para ambiya itu dari kalangan Bani Adam, bukan dari kalangan malaikat. Ya tujuannya agar kita bisa meniru. Kalau utusan para ambiya dari kalangan para malaikat, bingung kita. Malaikat nggak tidur, kita aduh. Tapi ketika Nabi dari Bani Adam tidur, Kanjeng Nabi kita tiru ibadah. Tidur ibadah. Kenapa? Karena tidur ini niru Kanjeng. Malaikat ini nggak makan nggak minum, jangan nggak makan minum mati. Kanjeng Nabi dah tirun. Kanjeng Nabi muncul ditiru. Makan minum kalau kita itibakan kali Kanjeng Nabi, makan minum dapat ibadah, dapat ganjaran. Niki fadilah daripada mengikuti sunnah. Sampai wong maca sunnah sampai ada guru biasa. Saking remene sahabat, Kanjeng Nabi nyopot sandal kaki dicoba. Kaki dicoba. Kenapa? Kanjeng Nabi nyopot sandal. Ada apa hubungannya? Gak pernah mikir. Yang penting Kanjeng Nabi nyopot tak nyopot. Esmatan. Masya Allah. Kanjeng Nabi lepas baju dilepas sampai. Karena apa? Tidak mungkin sesuatu yang diamalkan Kanjeng Nabi kosong dari nilai pahala. Niki nemeni para sahabat kalau sudah membahas masalah ittiba. Makanya kalau ada orang sekarang buat apa maulid, ketinggalan zaman. Para sahabat dulu melebihi maulid. Sahabat Jabir itu minum darah Kanjeng Nabi. Darah Kanjeng Nabi diminum. Setelah Nabi itu canduk hijamah, lalu kemudian diberikan Jabir, pulang jangan sampai ketahuan orang. Siap ya Rasulullah. Keluar diombe. Setelah diminum datang Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, sudah kau buang? Pun kak kita mau boten. Kata Nabi, kita ini telah ya Rasulullah. Kata Rasul, darahku kalau sudah masuk ke tubuhmu tidak mungkin masuk neraka. Berarti kan para sahabat oleh mahabbah melebihi daripada kita. Kita dari nopo-nopo. Khalid bin Walid sahabat niku nek perang gak pernah kalah. Julukannya Saif min Suyufillah, pedangnya Allah. Tiap kali perang ingin mati syahid tapi belum keturutan, wafatnya di atas ranjang. Itu panglimanya, panglima perang. Memang kalau dipikir kalau dia itu syahid, apa artinya pedangnya Allah? Berarti kan patah, tidak mungkin patah. Makanya wafatnya di atas Allah. Apa sir dan rahasianya? Di dalam imamahnya ada beberapa helai rambut Kanjeng Nabi. Sampai suatu kejadian imamahnya itu jatuh. Sayyidina Khalid turun dari kuda, langsung kemudian lari mengambilnya. Para sahabat mengatakan, Khalid ini perang, ngurusi perang. Iki lo imamahku. Setelah diambil ditanya, apa keluar imamah? Bukan imamnya, dalamnya imamah ini ono rambut di Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedar cerita di dunia, mudah-mudahan di akhirat ketemu langsung kali ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.